Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita mendapati motor BDSP ya dengan kode KAMPA 4 dan permasalahan kode MIL 52. Nah, itu ya 1 2 3 4 5 1 2. Nah, itu ya kode MIL. Nah, motor ini tidak bisa starter ya. Nah, tidak bisa starter dan motor ini sekalian orang yang minta servis ya. Jadi nanti kita servis, kita buka dulu dan kita bongkar ya bagian throttle bodinya. Nah, kita bongkar apa yang menyangkut di bagian throttle body, kita lepaskan dulu. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian kita buka setelan anginnya ya. Kita buka setelan anginnya dan kita kendorkan dulu baut intake dan throttle bodinya. Lalu kita lepaskan ya menggunakan kunci T8. Oke, sudah terlepas. Kita pisahkan dulu ya, ini untuk o-ringnya. Nah, kita buka juga untuk bagian sensor cok ya, ini sensor cok. Kita lepaskan menggunakan kunci L bintang khusus ya, yang tengahnya ini ada lubang ya. Nah, sudah terbuka semua. Kemudian kita buka juga untuk intake-nya ya, baut intake-nya. Oke, sudah terlepas, tinggal kita cabut saja injektornya. Nah, oke. Nah, untuk permasalahan kabel 5 kode dengan kode MIL 52 itu berada di sini ya. Nah, ini setiap motor BDSP pasti permasalahan di sini ya. Itu bisa dilihat kabelnya terbuka ya. Terbuka ataupun terkikis. Nah, ini kita bersihkan dulu menggunakan carbo cleaner supaya lebih jelas ya. Kita bersihkan dulu. Nanti kita lihat kabel apa yang konslet ya, konslet dan menimbulkan kode MIL 52. Nah, itu ya kabel biru les putih, itu tembaganya keluar ya. Nah, itu biasanya menempel ya, menempel di crankcase bagian yang sini ya. Ini ada bekasnya dan ini juga. Nah, ini tadi untuk kabelnya sudah saya lakban ya satu persatu, dan ini kita bungkus secara keseluruhan supaya lebih rapi lah ya. Nah, lanjut ya. Lanjut, ini kita buka dulu untuk bagian businya ya. Kita tarik kop businya dulu. Oke, lalu kita buka dulu ya businya. Nah, motor ini sekalian untuk bagian lubang intake-nya kita bersihkan ya. Kita bersihkan menggunakan carbo cleaner. Nah, ini kita semprot dulu ya. Untuk bagian lubang intake-nya ini kita semprot menggunakan carbo cleaner dan kita gosok-gosok menggunakan tangan saja ya. Nah, kita bersihkan. Untuk bagian lubang intake ini sangat kotor sekali ya. Bisa dilihat itu jari saya tuh sampai hitam pekat ya. Hitam pekat. Nah, ini kita buat luntur dulu ya kerak-kerak yang menempel pada lubang intake ini menggunakan carbo cleaner. Nah, itu ya bisa dilihat itu cairannya berubah menjadi hitam. Oke, kita bersihkan lagi menggunakan carbo cleaner, semprot. Nah, apabila sudah semprot, kita engkol-engkol ya supaya kotorannya itu keluar. Kita bilas lagi menggunakan carbo cleaner. Nah, untuk membersihkan lubang intake ini saja mungkin bisa menghabiskan setengah carbo cleaner ya. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini penampakannya ya. Sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu mungkin lebih hitam ya, lebih pekat hitamnya. Kemudian kita lanjut ya, kita pasangkan dulu bagian throttle bodinya. Nah, throttle bodinya tadi sudah saya servis ya, dan tidak saya videokan karena sudah banyak ya di video-video saya di channel saya ini cara membersihkan throttle body ya. Nah, ini throttle bodinya sudah terpasang. Lalu pasangkan juga ya songket-songketnya, songket radiator, throttle body. Nah, sebelum motornya dihidupkan kita pasangkan dulu ya alat untuk tekanan fuel pumpnya. Nah, ini kita lihat sudah kita kontak dan untuk ukuran fuel pumpnya itu masih standar ya, masih wajar karena untuk ukuran di angka 30 sampai ke 40 itu motor masih waras lah ya. Tetapi kalau angka tekanan fuel pumpnya di bawah 30 itu kemungkinan motornya tidak normal ya, karena bensinnya itu lemah untuk tekanan fuel pumpnya dan menimbulkan motornya itu menyendat ataupun sulit untuk dihidupkan ya. Nah, oke, itu tekanannya sudah normal ya.
kita tes dulu, kita geber-geber ya. Nah ini mantap sekali ya, sudah waras untuk bagian throttle bodinya, dan kode mil 52 nya pun sudah hilang ya. Nah itu saat digas tekanan fuel pumpnya naik ya. Oke, ini untuk bagian filter udaranya kita bersihkan ya. Nah ini kita pasang dulu bagian filter udaranya, lalu kita tutup dan kita baut ya. Nah dilanjutkan untuk bagian kabel yang sudah kita lakban tadi. Alangkah baiknya ini kita naikkan ya, kita naikkan menggunakan kabel tis supaya dia tidak menyentuh crankcase lagi ya. Nanti apabila tidak kita naikkan, bisa kemungkinan dan bisa terjadi lagi kabel itu akan konslet kembali ya. Nah oke, sudah kita rapikan. Nah untuk selanjutnya motor ini engkolnya tidak mau naik ya. Nah itu engkolnya turun tapi tidak mau naik, kemungkinan motor ini tidak ada ongkos lah ya, jadi dia tidak bisa balik lagi ya. Oke, kita buka dulu bagian CVT nya. Nah gigi ini ya yang menyebabkan engkolan itu berat dan tidak mau naik lagi. Nah gigi ini kita lepaskan dulu. Nah ini agak nyangkut sedikit ya, kita cari-cari selahnya dulu. Oke, sudah terlepas. Nah bisa dilihat ya, itu giginya kering ya, kering, tidak ada pelumas. Ini yang menyebabkan giginya itu tidak mau kembali pulang ya. Nah ini caranya cuman kita lumasi menggunakan oli bisa, dan kita kasih minyak gemuk juga bisa ya, pakai yang ada aja. Nah sudah selesai, sudah kita kasih gemuk, lalu kita masukkan lagi ya seperti semula. Oke, kita tes dulu. Nah bisa dilihat ya, itu giginya sudah lembut, atau engkolannya pun sudah lembut lah ya. Oke, kita lanjut untuk servis bagian CVT nya. Kita bongkar dulu untuk bagian puli belakangnya, lalu kita buka puli depan menggunakan buah sok 22 ya. Nah tinggal kita cabut saja bagian puli belakangnya, kita cek-cek dulu, dan kita cek juga bagian pambelnya ya. Oke, masih waras semua. Nah ini kita cabut untuk bagian rumah roller. Nah ini bagian penampakan rumah rollernya. Nah motor ini belum pernah dibongkar ya, jadi kita bisa lihat. Nah bisa dilihat ini rollernya yang ada tutupnya sebelah kanan ya, dan tidak ada tutupnya sebelah kiri. Nah yang satunya, nah ada tutupnya, dan yang sebelah kiri itu tidak ada tutupnya. Berarti cara pemasangan roller itu arah jarum jam ya, arah jarum jam. Nah ini kita proses membersihkan komponen-komponen CVT ya, sudah banyak sekali debu-debunya. Kita bersihkan dulu menggunakan bensin. Kita kuas-kuas dulu ya, kita kuas-kuas sampai dia bersih ya. Untuk membersihkan ini kalau saya sih lebih suka menggunakan bensin ya daripada solar, karena bensin ini ya cepat kering lah ya, daripada solar itu kalau di tangan saja lengket ya. Nah ini kita bersihkan untuk bagian komponen-komponennya, kita bersihkan dulu satu persatu. Nah untuk bagian puli belakang ini khusus ya, khusus untuk puli belakang ini kita cuma bersihkan pinggiran saja ya, jangan kita celup-celupkan ke dalam bensin ya, karena nanti bearing ataupun kelaharnya itu bisa kering ya, minyak gemuknya bisa luntur. Jadi kita bersihkan saja bagian-bagian pinggirnya yang berdebu ya, supaya lebih terlihat bersih lah ya. Nah ini kita bersihkan. Nah kita bilas dulu ya menggunakan bensin, kita bilas sedikit-sedikit, jangan sampai bearingnya terkena ya, nanti takutnya bunyi ya, bunyi kerosok-kerosok. Nah ini penampakan untuk bagian CVT ya, sangat kotor sekali, jadi kita kuas-kuas dulu ya, pakai bensin yang lama. Kita bersihkan menyeluruh sampai seluruhnya itu terkena bensin semua ya. Oke, apabila semuanya sudah kita kuas-kuas, kita bilas ya menggunakan bensin yang baru. Nah tinggal kita semprot-semprot saja
Apabila sudah dibersihkan ataupun dibilas menggunakan bensin yang baru, langsung kita semprot ya menggunakan angin ya yang bertekanan tinggi. Nah, inilah hasilnya ya, lebih mengkilat ya untuk daripada sebelumnya. Untuk bagian as-asnya itu kita kasih dulu grease ataupun minyak gemuk. Nah, lanjut untuk bagian bearing pada puli belakang kita kasih gemuk juga ya. Oke, sudah selesai. Nah, untuk pemasangan roller seperti tadi ya, yang ada tutupnya ini sebelah kanan dan yang tidak ada tutupnya itu sebelah kiri ya. Dipasangkan secara arah jarum jam ya, jangan sampai terbalik. Untuk pemasangan roller ini pun banyak kontroversi ya, ada yang selang-seling, ada yang dibolak-balik, tapi kita mengikuti daripada sebelumnya ya, sebelum saat motornya belum dibongkar tadi. Nah, itu sudah selesai, kita pasang bosannya dulu dan kita pasangkan lagi. Nah, untuk bagian pambelnya kita pasangkan duluan ya, lalu kita pasang bagian kipas puli depannya. Nah, jangan lupa memasukkan ring ya, ringnya dulu baru kipas, lalu gigi engkol, ring dan mur ya. Nah, oke, sudah selesai. Untuk bagian depan kita lanjut di bagian belakang ya. Nah, caranya tinggal kita tarik dan kita masukkan, sangat mudah sekali. Mungkin teman-teman juga bisa ya untuk membongkar pasang bagian CVT ini. Nah, apabila sudah selesai, langsung kita kencangkan semua. Oke, untuk puli belakang sudah kita kencangkan, lanjut kita kencangkan juga bagian puli depan. Oke, sudah selesai, kita tes hidup dulu ya. Nah, ini bisa dilihat mesinnya sudah hidup. Kita geber-geber dulu ya motornya, apakah aman. Oke, kita cek bagian pambelnya sudah kencang ya. Nah, ini kita lanjut untuk menutup pada bagian bak CVT nya dan kita bobot semua ya, jangan sampai ada yang ketinggalan bautnya. Oke, sudah selesai, kita tes dulu untuk bagian engkolnya. Nah, itu ya, sudah waras, sudah lembut dan dia pun bisa pulang ya, bisa naik lagi. Oke, sekian dulu ya video dari saya, terima kasih.